Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur di ibadah pagi ini kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan dan jemaat akan mendengarkannya bersama-sama. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Hari ini firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan dan akan kita renungkan bersama-sama, mengisahkan tentang Tuhan memilih pengganti Raja Saul. Dia akan menjadi raja atas umat Tuhan Israel. Dia memerintahkan Samuel untuk datang ke Bethlehem menjumpai keluarga Isai, karena dari antara anak Isai, Tuhan sudah memilih satu orang yang akan diurapi menjadi raja Israel. Ketika Samuel sampai di tempat itu, lalu dikumpulkanlah anak-anak Isai. Dan ketika anak yang pertama yang tampil di hadapan Samuel, Samuel dibuat terpukau. Kembali bangkit semangat dia, karena sosok tampilan dari Eliab anak pertama Isai ini, sosok yang gak jauh beda dengan Saul. Saul ketika dipilih oleh Tuhan menjadi raja Israel, karena lihat dari postur tubuhnya, dia lebih tinggi dibanding dengan orang-orang sebangsanya. Mungkin besar, tinggi, tegap seperti itu, pantas sekali menjadi seorang raja. Tapi hatinya, hati yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sudah menolak Saul. Sekarang Tuhan mau memilih orang lain yang akan menggantikan posisi Saul menjadi seorang raja. Tampil Eliab di hadapan Samuel. Samuel lalu dengan begitu yakin dia katakan, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Karena Samuel memberikan penilaian berdasarkan tampilan fisik dari Eliab ini. Postur tubuhnya gak jauh beda dengan Saul. Mungkin besar tinggi. Karena
Eliab. Dari sejak mudanya dia sudah terlatih untuk mengolah fisiknya. Jadi ketika tampilan secara tubuh fisik, dia pantas menjadi raja. Tapi bagaimana dengan penilaian Tuhan terhadap tokoh Eliab ini? Dikatakan di dalam ayat 7, ketika Samuel memberikan penilaian seperti itu, bahwa Eliab adalah orang yang cocok, yang tepat menjadi raja menggantikan Saul, ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi penilaian Samuel berdasarkan apa yang dilihat oleh matanya yang sekilas pandang itu. Ditegur oleh Tuhan. Tuhan ingatkan kepada Samuel, ketika engkau menilai seseorang, memilih seseorang, jangan berdasarkan apa yang kau lihat di matamu. Tapi inilah menjadi kelemahan manusia. Kita manusia seringkali menilai seseorang berdasarkan tampilan luarnya. Dan seringkali kita mudah untuk tertipu oleh tampilan luar itu. Saya beberapa waktu yang lalu, saya mendengar ada sebuah peristiwa perampokan di sebuah rumah. Lalu ketika ditanya pemilik rumah yang dirampok ini, kok kamu bisa membukakan pintu rumahmu, lalu orang itu bisa masuk? Kok kamu yakin bahwa dia orang itu yang datang yang akan merampok rumahmu adalah orang yang baik-baik? Lalu dia katakan, iya. Karena sekilas pandang saya lihat dia berpenampilan itu begitu meyakinkan. Pakaiannya rapi, pakai dasi, ada juga rekannya pakai jas. Jadi nggak pernah terpikir oleh saya bahwa orang ini adalah penjahat yang akan merampok rumah saya. Kenapa? Karena dia berpenampilan seperti seorang yang begitu baik, seorang yang begitu berbudi luhur, seorang yang kelihatan begitu jujur. Jadi saya membuka pintu rumah saya untuk mempersilahkan dia masuk. Tapi ketika saya sudah membuka pintu rumah saya, barulah dia melakukan kejahatan itu. Aku sudah tertipu oleh tampilan itu. Dan inilah sering terjadi dalam hidup manusia. Dan Samuel pun juga melakukan hal yang sama. Berdasarkan pandangan matanya, dia katakan Eliab adalah raja yang cocok, yang akan menggantikan Saul. Tapi Tuhan menegur Samuel. Tuhan katakan, janganlah engkau melihat, menilai seseorang berdasarkan perawakan yang tinggi. Aku telah menolak dia. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis hati dari Eliab itu seperti apa. Sehingga di dalam ayat yang ke-8, apa yang Tuhan katakan? Ayat yang ke-7, kalimat yang selanjutnya. Ya, ayat yang ke-7, kalimat yang selanjutnya, penjelasan yang Tuhan berikan untuk pernyataan ini dikatakan seperti ini. Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tegas ini firman Tuhan katakan. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata. Dan ini sering kali menjadi kelemahan pada diri manusia itu. Menilai seseorang. Tapi Tuhan itu melihat hati seseorang. Kita nggak bisa melihat hati seseorang itu seperti apa sih. Tapi Tuhan tahu hati seseorang. Eliab ditolak. Lalu tampillah anak kedua dari Isai, yaitu Abinadab. Abinadab juga postur tubuhnya nggak jauh beda dengan Eliab. Besar tinggi. Tetapi Tuhan katakan, orang ini pun juga aku tolak, bukan dia. Lalu tampil lagi anak yang ketiga, namanya Syama. Syama juga ditolak oleh Tuhan. Lalu tampil anak keempat, kelima, keenam. Ya, dikatakan bahkan sampai anak yang ketujuh dari Isai ini. Semua yang ditolak oleh Tuhan. Lalu Samuel bingung. Aku jauh-jauh ke tempat ini, ke Bethlehem, untuk mengurapi salah seorang anak Isai.
Tapi masa setelah 7 orang anak Isai tampil di depan, semuanya ditolak oleh Tuhan? Lalu Samuel tanya kepada Isai, apakah ini semua anakmu yang laki-laki yang ada di sini? Lalu Isai katakan, belum semua. Masih tinggal 1 orang lagi. Saya sempat berpikir seperti ini. Ketika Samuel datang dan Isai dipanggil beserta seluruh anak-anaknya untuk hadir di dalam acara yang sangat penting. Harusnya Isai itu membawa semua anak-anak yang dia miliki. Karena ini acara penting. Tapi bagi saya nggak habis pikir, kenapa cuma 7 anak yang dibawa sedangkan 1 anak yang disisakan? Bahkan dikatakan, anak yang disisakan ini berada di padang penggembalaan, sedang menggembalakan kambing dombanya. Jadi kemungkinan besar si anak ini tidak dianggap. Masih terlalu bau kencur, masih terlalu kecil. Jadi dia disepelekan. Tapi apa yang dikatakan oleh Samuel? Kita nggak akan mulai acara ini, kita nggak akan mulai acara untuk kita menikmati perjamuan sebelum engkau membawa anakmu yang paling kecil itu, yang bungsu itu untuk datang ke tempat ini. Lalu dikatakan dipanggillah anak yang paling kecil, lalu ketika dia tampil, tampilnya seperti apa anak ini? Bukan besar tinggi seperti Elia, tapi tampilannya dikatakan, coba kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Wah, secara bentuk fisiknya mungkin nggak meyakinkan. Kenapa? Mungkin karena dia terlalu muda. Wajahnya saja kemerah-merahan, parasnya elok dikatakan. Secara tubuh fisik nggak meyakinkan. Tetapi hatinya, Tuhan tahu hati anak ini. Hatinya hati seorang yang pantas, yang cocok jadi raja. Sehingga Tuhan berfirman kepada Samuel, inilah orang yang aku telah pilih, yang akan menjadi raja atas umatku Israel. Siapakah dia? Dikatakan dia adalah Daud. Nah, hari ini kita boleh belajar diingatkan kembali. Biarlah dalam hidup kita jangan mudah untuk terkelabui oleh karena tampilan luar seseorang. Karena itu semua bisa dipoles tampilan luar itu. Kelihatan baik, kelihatannya segala sesuatu benar, kelihatannya dia begitu berwibawa dan lain-lain. Tapi lihatlah hatinya seperti apa. Amin, firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Ajar kepada kami pun juga boleh peka ketika kami memberikan penilaian kepada seseorang. Mata ketika kami melihat seseorang mudah sekali untuk dikelabui, mudah sekali untuk ditipu secara tampilan fisik seseorang. Tapi biarlah kami boleh belajar seperti firman-Mu katakan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah doa pagi kami ini. Kau akan menyertai langkah hidup kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.